Assalamualaikum Sobat Ila, ketemu lagi dengan saya di Ila Normi Channel. Kenapa di Indonesia ini, negara kesatuan Republik Indonesia ini, banyak orang yang merasa bahwa agamanya itu selalu diserang, merasa agamanya itu selalu menjadi korban. Padahal kalau kita lihat seseorang yang merasa agamanya selalu diserang itu atau seseorang yang merasa menjadi korban itu adalah mayoritas. Apakah pola pikir seseorang tersebut adalah bentuk suatu ketakwaan atau justru ada sesuatu yang salah dalam seseorang tersebut cara memahami atau dalam beragamanya? Mari kita bahas. Victim mentality atau mentalitas korban adalah pola pikir di mana seseorang atau sekelompok orang yang selalu dirinya menjadi korban. Bahkan ketika tidak ada ancaman apapun yang nyata. Ini bukan berarti bahwa diskriminasi atau persekusi tidak pernah terjadi terhadap kelompok tersebut. Tetapi seringkali kita melihat ada kecenderungan untuk berlebihan dalam melihat dirinya sebagai korban. Seseorang tersebut atau sekelompok yang selalu menjadi atau merasa mempunyai mentalitas korban itu mempunyai ciri-ciri khusus yang bisa kita lihat di dalam kehidupan sehari-hari. Ciri yang pertama yaitu seseorang atau kelompok tersebut senang sekali menyalahkan orang lain. Jadi kelompok orang tersebut atau seseorang tersebut merasa bahwa semua masalah yang dihadapinya itu berasal dari pihak lain, berasal dari eksternal. Seperti misalkan menyalahkan pemerintah, masyarakat, atau bahkan kelompok-kelompok yang dimana kelompok tersebut padahal kelompok minoritas. Ciri yang kedua yaitu seseorang tersebut selalu merasa tidak berdaya. Seseorang atau kelompok tersebut selalu merasa tidak mempunyai kekuatan. Mereka ini menganggap bahwa mereka tidak memiliki kekuatan, mereka tidak memiliki power untuk mengubah nasib kelompok atau diri mereka sendiri. Ciri yang berikutnya adalah seseorang atau sekelompok orang yang mempunyai mentalitas korban ini selalu menolak bertanggung jawab. Jadi ketika melakukan sesuatu atau ketika melakukan kesalahan, seseorang atau kelompok seseorang tersebut cenderung tidak mau mencari solusi atau berubah karena ia merasa bahwa penderitaan mereka itu sepenuhnya tanggung jawab dari orang lain, karena menurut mereka itu penderitaan mereka itu disebabkan atau diakibatkan dari tindakan orang lain. Nah, dari situ orang tersebut merasa tidak perlu bertanggung jawab atas kesusahan kelompok atau pribadi diri mereka sendiri, karena ya merasa penderitaan yang mereka alami itu berasal dari kelompok orang lain. Sehingga kelompok orang lain tersebut yang harus bertanggung jawab pada diri mereka sendiri. Ciri yang selanjutnya yaitu kelompok atau seseorang tersebut selalu mencari simpati yang berlebihan. Lebih fokus, kelompok atau seseorang tersebut itu lebih fokus untuk mendapatkan perhatian atau dukungan daripada mencari kesalahan diri sendiri untuk diperbaiki, untuk memperbaiki keadaannya. Jadi seseorang yang mempunyai mentalitas korban itu
lebih fokus mendapat perhatian orang lain, lebih fokus untuk mendapatkan perhatian orang lain dalam rangka apa ya? Dalam rangka untuk mencari simpati yang berlebihan saja, bukan dalam rangka untuk memperbaiki keadaan. Itulah ciri-ciri orang yang mempunyai mentalitas menjadi korban. Di dalam konteks masyarakat beragama yang ada di Indonesia, victim mentality atau mentalitas korban ini sering muncul dalam berbagai macam bentuk. Misalkan, saya ambil contoh langsung, ketika ada kritik terhadap perilaku pemuka agama, itu langsung dianggap sebagai serangan terhadap agama tertentu. Misalkan ada seorang Habib yang ditangkap pemerintah karena melakukan suatu tindakan kriminal, misalkan tindakan asusila dan lain sebagainya, maka orang yang mempunyai mentalitas menjadi korban, seseorang tersebut akan menganggap bahwasanya pemerintah telah menyerang agamanya, padahal yang dilakukan pemerintah sudah berdasarkan hukum yang ada di Indonesia, bahwa pemuka agama tersebut atau Habib tersebut melakukan tindakan kriminal dan sebagainya. Selain itu, ketika ada perbedaan pendapat dalam praktek ibadah, misalkan, itu akan muncul narasi bahwasanya agama sedang dilemahkan. Nah, di sini misalkan ada seseorang yang menafsirkan kitab sucinya secara berbeda, misalkan dalam pengucapan selamat Natal kepada orang yang non-muslim. Ada sebagian ulama yang berpendapat bahwasanya mengucapkan selamat Natal kepada non-muslim itu adalah sesuatu yang bisa dilakukan. Orang yang mempunyai mentalitas korban itu menganggap bahwasanya tafsir yang berbeda yang dilakukan oleh orang yang memperbolehkan mengucapkan selamat Natal itu, yaitu dianalogikan sebagai tafsir yang melemahkan agamanya. Padahal kalau kita melihat di dalam ajaran agama Islam, kalau sifatnya tafsir, ya pastinya akan muncul berbagai macam perbedaan-perbedaan yang ada. Karena pada dasarnya tafsir itu selalu dilatar belakangi seseorang yang berbeda-beda juga latar belakangnya. Ada berbagai macam contoh nyata orang yang mempunyai mentalitas korban ini yang berada di Indonesia. Yaitu ketika kemarin di rezimnya Bapak Jokowi kemarin, itu ada narasi bahwasanya pemerintah akan melarang azan. Padahal kalau kita lihat, pemerintah pada waktu itu faktanya hanya akan mengatur volume penggunaan toa masjid yang keluar. Agar apa? Ya, agar tidak mengganggu seseorang yang merasa terganggu dengan suara yang keras. Hal semacam ini terus terjadi ketika memasuki bulan suci Ramadan, yang dimana seharusnya bulan suci Ramadan itu adalah bulan yang khidmah, bulan yang bagi umat Islam itu harusnya menjadi bulan yang tempat untuk berlomba-lomba beribadah. Bukan dalam artian berlomba-lomba itu bukan mengeraskan toa masjid dan lain sebagainya. Berlomba-lomba dalam beribadah maksudnya ya membantu orang lain, mendekatkan diri kepada Allah dengan cara yang lebih menghargai orang lain dan sebagainya. Tapi ketika ada seseorang yang mengusulkan atau seseorang yang tidak sependapat atau seseorang yang merasa terganggu dengan adanya toa masjid dan seseorang tersebut memberikan saran, masukan kepada masjid tersebut, seseorang tersebut akan dicap bahwasannya tidak bisa menerima ajaran agama Islam, tidak
bisa menghargai bahwasanya bulan ini adalah bulan Ramadan, yang dimana bulan Ramadan itu umat Islam selalu menyambutnya dengan gegap gempita. Nah, di sini seseorang yang menolak toa masjid tersebut dicap seperti itu. Nah, mentalitas korban ini terus ada setiap tahun menjelang bulan Ramadan, yang dimana ketika ada tawaran, ada perayaan yang selalu mengganggu khalayak umum, terus di situ ada yang mengusulkan, ada yang memprotes. Nah, yang memprotes itu selalu dicap bahwasanya tidak pro-Islam. Itu. Terus kelompok, apalagi kalau yang memprotes atau yang tidak setuju dengan toa masjid atau perayaan-perayaan agama ini adalah kelompok minoritas, yang dimana kelompok tersebut hanya ingin meminta kebebasan bernegara, meminta haknya di dalam bernegara. Misalkan tentang toa masjid, ya ingin tenang, masa jam 3 pagi sudah teriak-teriak sholawatan dan lain sebagainya. Nah, itu sangat mengganggu sekali kalau kita lihat di dalam masyarakat kota yang sangat mempunyai latar belakang yang berbeda-beda, yang sangat heterogen sekali. Nah, di sini ketika yang memprotes itu kelompok minoritas, maka ya akan selesai sudah itu. Kebanyakan seperti itu sih, kebanyakan seperti itu. Ada lagi contoh yang nyata ketika kelompok minoritas misalkan meminta kebebasan untuk beribadah, misalkan untuk membangun sebuah gereja misalkan. Lah, di sini sering muncul ketika ada wilayah itu ada pembangunan gereja dari kelompok minoritas. Nah, di sini sering muncul narasi bahwasanya apa yang dilakukan kelompok minoritas tersebut adalah bagian dari upaya untuk merusak agama mayoritas, untuk merusak akidah dari mayoritas. Padahal minoritas tersebut hanya ingin meminta kebebasan di dalam beragama, di dalam mendirikan tempat peribadahannya. Tetapi kelompok orang yang mempunyai mentalitas menjadi korban ini selalu memunculkan narasi bahwasanya kelompok minoritas tersebut berupaya merusak akidah kelompok mayoritas tersebut. Ada lagi contoh nyata yang ada di Indonesia, yaitu narasi Islamofobia yang selalu terus digaung-gaungkan di negara Indonesia. Ada yang mengatakan bahwa Islamofobia itu sedang meningkat di Indonesia. Padahal kalau kita melihat justru Indonesia adalah negara dengan populasi muslim yang terbesar dan memiliki kebebasan beragama, berpendapat yang lebih luas dibandingkan negara-negara yang ada di dunia ini. Kritik, ada lagi kritik terhadap radikalisme, itu seringkali dianggap sebagai kritik terhadap Islam, padahal yang dipraktikkan oleh oknum-oknum agama, oknum-oknum umat tersebut adalah radikal. Yang dikritik itu radikalnya, tetapi ketika itu dikritik, itu dianggap menyerang agamanya, padahal yang dikritik oknumnya, dan dia tidak mengakui bahwasanya oknum tersebut melakukan sebuah kesalahan. Nah, dari sini sangat bahaya sekali ketika mentalitas korban itu selalu digaung-gaungkan, selalu dimunculkan, yang dimana negara kita yang berlandaskan banyak latar belakang yang berbeda-beda, ketika mentalitas korban itu dimunculkan, selalu dimunculkan, akan menjadi sebuah perpecahan di dalam kita berbangsa dan bernegara. Victim mentality atau mentalitas menjadi korban di dalam beragama itu bisa membawa dampak yang negatif sekali, dampak negatif yang sangat besar sekali. Untuk siapa? Ya, untuk
bangsa dan negara tersebut. Dampak yang pertama bisa menghambat kemajuan bangsa dan negara tersebut. Jika hal ini itu terus diulang-ulang, terus dimunculkan, terus dirinya atau kelompoknya itu merasa sebagai korban, maka kelompok tersebut itu tidak akan fokus pada solusi. Karena ya selalu menjadi korban, merasa menjadi korban. Ketika selalu merasa selalu menjadi korban, maka kelompok atau seseorang tersebut akan sibuk menyalahkan orang lain. Karena apa? Ya selalu merasa jadi korban tersebut, sehingga harus ada pihak yang disalahkan. Lah, ketika itu selalu dimunculkan, maka akan membuat kemunduran pada kelompok tersebut. Dan yang paling berbahaya, kelompok yang selalu merasa menjadi korban tersebut di Indonesia itu adalah kelompok mayoritas. Nah, ketika kelompok mayoritas itu selalu seperti itu, ya akan secara otomatis akan menghambat kemajuan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Dampak selanjutnya, kelompok tersebut mudah diprovokasi dan dimanfaatkan. Karena ya kita tahu bahwasanya banyak pihak yang memanfaatkan victim mentality ini untuk kepentingan politik praktis, politik identitas. Dengan cara apa? Ya dengan cara menjual isu-isu agama demi meraih kepentingan tertentu, kepentingan kelompok tertentu. Kita sudah melihat bahwasanya di dalam negara Indonesia ini ya banyak kasus-kasus yang seperti itu, menjual isu agama, menjual bahwasanya Palestina sedang dibombardir dan lain sebagainya. Nah, di situ dengan isu-isu yang terus dimunculkan, itu banyak pihak yang memanfaatkan mental menjadi korban ini itu untuk kepentingan politik identitas, sehingga masyarakat itu mudah diprovokasi. Kalau sudah mudah diprovokasi, masyarakat akan sangat mudah sekali untuk dimanfaatkan, dan itu sangat negatif sekali bagi umat Islam yang ada di Indonesia, secara umum bagi negara kesatuan Republik Indonesia. Dampak yang selanjutnya yaitu orang-orang yang mempunyai mentalitas korban ini yaitu menutup ruang dialog. Jika setiap kritik dianggap sebagai serangan, maka tidak akan ada diskusi yang sehat. Karena apa? Ya karena menganggap tidak perlu untuk berdialog. Mereka sudah menyakiti kita, merasanya seperti itu. Lah akibatnya pemahaman agamanya menjadi kaku. Sehingga kalau menjadi kaku, maka tidak akan berkembang berpikirnya. Ya menutup ruang dialog tadi, kalau sudah kaku, merasa paling benar, selalu menjadi korban, ya akan menghambat kemajuan berbangsa dan bernegara. Tuh. Terus kira-kira bagaimana cara kita menghindari agar kita tidak terjebak dalam victim mentality ini? Yaitu yang pertama, kita harus berpikir kritis dan rasional. Tindakan kritis adalah kita harus berpikir kritis. Tidak semua kritik yang diberikan kepada kita sebagai umat Islam itu adalah sebuah serangan. Bisa jadi itu adalah bagian masukan untuk perbaikan kita. Misalkan ya kita harus melek bahwasanya di dalam masyarakat beragama kita, terutama di dalam umat Islam, itu banyak sekali kekurangan-kekurangan yang dimana kekurangan-kekurangan tersebut harus diperbaiki. Kita harus ngeh di situ, harus berpikir kritis di situ, dan harus rasional. Jangan membabi buta bahwasanya yang bersumber dari tafsir agama Islam itu selalu benar. Nah, itu.
selanjutnya kita harus membedakan adanya fakta dan propaganda. Jangan mudah percaya berita tanpa verifikasi, terutama berita-berita yang bernada provokatif. Misalkan ada pembacokan seorang ustadz, misalkan ada penyerangan terhadap masjid tertentu. Nah, itu jangan mudah percaya kita dengan berita-berita seperti itu tanpa verifikasi dulu. Walaupun sudah diverifikasi kebenarannya, kita juga harus menyikapinya sebagai umat Islam yang bermartabat. Jangan langsung menjadi korban terus melegalitaskan tindak kekerasan atas nama ya selalu menjadi korban itu tadi. Itu sangat bahaya sekali. Jadi kita harus membedakan fakta, bisa membedakan fakta dan mana yang propaganda. Terus selanjutnya kita harus fokus pada solusi. Fokus pada solusi, bukan sekedar hanya mengeluh saja, hanya mengeluh menjadi korban. Saya kok begini, umat Islam kok dibeginikan, umat Islam kok dibegitukan dan lain sebagainya. Jika ada masalah dalam kehidupan beragama, kita itu perlu mencari solusi yang nyata, bukan menyalahkan pihak orang lain, karena dengan kita menyalahkan pihak orang lain ya kita akan tidak membuat kita kemana-mana, kita akan tetap berdiri di situ saja, karena kita disibukkan dengan menyalahkan orang lain, bukan disibukkan untuk mencari solusi dalam permasalahan-permasalahan tersebut. Oke Sobat Ila, agama itu adalah sumber kedamaian, bukan sumber ketakutan. Jika kita selalu merasa menjadi korban, kapan kita akan maju kira-kira? Victim mentality atau mentalitas korban ini dalam beragama bisa jadi menjadi penghambat kemajuan jika tidak disadari dan dikritisi. Umat beragama yang seharusnya lebih fokus pada introspeksi dan membangun sikap kritis dan mencari solusi, ketimbang terus-menerus merasa menjadi korban tanpa berusaha mengubah keadaan. Mari kita menjadi umat yang kuat, bukan hanya dalam jumlahnya saja, tetapi juga dalam mentalitas. Berani menghadapi tantangan tanpa harus selalu merasa menjadi korban. Oke Sobat Ila, demikian video dari saya. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe video kali ini, agar kita tetap bisa berdiskusi dengan topik-topik yang penting seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.